Selamat pagi, Shalom. Saya senang tuh sebenarnya enggak pakai mimbar. Saya kasih alasan dulu supaya tidak ada kesan perbedaan antara saya sama saudara. Kenapa saya ada di sini? Karena saya yang disuruh ngomong aja. Itu aja. Jadi kita ini sama gitu ya. Kita harus lakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, tadi ada lagu yang bagus saudara, yang kita nyanyikan. Yuk mainin aja. Main aja G aja G. Saya hari ini kan hari terakhir buat saya. Saya nanti akan nyanyi satu album nanti. Ya G aja nanti ya. Makanya saya minta dia tetap di sana. Main aja G aja. Aku anak raja. Kita semua anak. Engkau anak raja. Kita semua anak. Dah. Saudara siapa? Saudara siapa? Nah, itu loh yang saya tunggu. Dengarkan ini. Hari ini adalah pertemuan yang luar biasa. Karena ini adalah pertemuan para raja. Amin. Ini bukan orang sembarangan saya dan saudara ini. Ini pagi ini pertemuan para raja. Coba pikirkan coba. Kalau raja ngumpul, kira-kira apa yang dibicarakan? Kalau raja ngumpul, kira-kira apa yang dibicarakan? Hah? Apa kira-kira kalau raja ngumpul itu, lihat itu saya sering kali ya, sekarang ini sering kali itu pemimpin-pemimpin negara Eropa itu sering kumpul. Ya, karena ada krisis. Kira-kira kalau pemimpin itu loh ya, pemimpin negara-negara Eropa itu kumpul, kira-kira terus ngomong gini nggak? Umpamanya ini dari Jerman, Ibu Merkel itu loh, ya, Angela Merkel enggak salah ya, PM-nya Jerman itu ya. Apa kira-kira nanti yang dari Perancis nanya gini ya, Bu, kamu sejak jadi PM sudah tambah kaya nggak? Kira-kira nanyanya gitu enggak? Hah? Halo? Kalau mereka kumpul itu kira-kira menurut saudara yang kita suka lihat di TV, kira-kira mereka berkumpul untuk apa? Hah? Halo? Halo? Hah? Kumpul apa sih? Apa? Apa? Hah? Sudah damai kok nggak perang kok? Hah? Apa? Yang saya tahu minimal gini. Mereka kumpul, yang saya tahu di Indonesia, mereka kumpul saya baca gitu, saya lihat di TV gini. Mereka lagi memikirkan bagaimana menolong negara Yunani yang konon katanya mau bangkrut. Yang saudara dengar gitu enggak kira-kira? Hah? Hah? Raja itu nek kumpul. Tapi saudara ini yakin enggak sih kalau saudara raja kira-kira? Hah? Nyanyi lagi. Ya? Ayo nyanyi lagi. Aku anak sebelahnya. Kasih tahu soal. Ngomong lagi. Yang mantap. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Dah haleluyanya di rumah. Ya, tidak usah diterusin. Saya mau tunjukkan pagi ini saudara lewat firman Tuhan. Bahwa gini. Kalau saya dan saudara ini sadar siapa diri kita. Harusnya itu mengubah kehidupan saudara. Pak Pascal mana? Itu dia. Saya tanya aja. Dan tiap hari di rumah dia saya saudara. Jadi paling hafal. Pak Pascal, seandainya Tuhan tiba-tiba, ini benar loh, ini Tuhan ya, meskipun seandainya Tuhan tiba-tiba bicara sama kamu, Pascal, anakmu nanti Samuel itu
satu saat akan jadi wakil presiden Indonesia. Tunggu belum selesai, jangan amin dulu. Belum selesai kok sudah amin ya. Tunggu dulu, belum titik. Nah ini loh, kita tuh kadang-kadang suka miss dengan Tuhan itu gitu. Nah, Tuhan belum selesai ngomong, kita sudah amin, kabur dulu doa. Makanya enggak lengkap. Nah sebelum saya kami lagi, saya ingat dulu saudara. Di Indonesia itu kan, saya dulu sampai tanya berulang-ulang, bener enggak kamu dengar suara Tuhannya? Karena dulu ada partai Kristen di Indonesia. Karena itu konon katanya dengar dari Tuhan akan mempersiapkan Yusuf untuk masuk di istana. Saya tanya, saya benar-benar, benar enggak itu dari Tuhan? Suara Tuhan benar enggak? Saya bilang jangan-jangan salah kamu. Yang Tuhan maksudkan itu Yusuf Kala. Ternyata yang di istana Yusuf Kala, bukan Yusuf anak Tuhan ternyata. Nah ini karena dengernya enggak lengkap, makanya dengerin dulu gitu ya. Nah, udah lagi. Saya cuma ingin tahu, saya berdoa supaya saudara setelah ini hidupmu benar-benar berubah. Saya tuh, saudara kalau nanti ketemu Tuhan tuh kira-kira yang saudara bayangkan apa sih? Coba nanti kalau ketemu Tuhan, waktu kita pulang itu, makanya tadi itu ada slide itu, telah dipanggil pulang. Itu artinya rumahmu bukan di sini. Betul? Rumah kita di sana. Nah, saudara sebenarnya gini loh. Saudara ini perwakilan kerajaan. Utusan kerajaan di bumi ini. Yang harus menyelesaikan tugas-tugas kerajaan. Kalau selesai nanti dipanggil pulang. Nah waktu dipanggil pulang itu nanti. Percayalah saya ingin beritahu. Yang menyambut saudara itu bukan bidadari. Tapi yang akan nyambut saudara itu adalah Tuhan Yesus. Nah kira-kira waktu Tuhan Yesus datang. Saudara dipanggil pulang dan bertemu dengan saudara. Yang saudara bayangkan itu Yesus ngomong apa? Saya bayangkan itu Tuhan Yesus nanti ya. Tuhan Yesus datang ketemu saya. Dan Tuhan Yesus jabat tangan, ulurkan tangan. Dan Tuhan Yesus berkata begini. Terima kasih Oniel. Kamu sudah setia. Kamu sudah taat menyelesaikan tugas yang aku percayakan kepadamu. Habis Yesus ngomong terima kasih. Terus Yesus ngomong gini. Sekarang masuklah dalam kebahagiaan rumah Bapa. Ayam rasanya. Betul enggak? Ayam enggak lo denger gitu. Yang paling enggak enak waktu saudara ketemu Tuhan. Saudara sok rohani ketemu Tuhan Yesus. Begitu ketemu Tuhan Yesus, saudara ngomong gini. Shalom Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong gini. Siapa kamu? Loh, masa Tuhan enggak tahu siapa saya? Mungkin saudara ngomong gini, masa Tuhan enggak ingat berapa orang mati yang saya bangkitkan di muka bumi? Tiba-tiba Yesus ngomong lagi, siapa kamu? Aku enggak kenal kamu. Tahu enggak kenapa enggak kenal? Karena tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Semua orang yang tidak mengerjakan pekerjaan Bapa, ditulis oleh Alkitab, tidak akan dikenal oleh Tuhan Yesus. Karena orang yang dikenal oleh Yesus adalah orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi kalau tidak dikenal oleh Yesus, Yesus tidak ngomong seperti kepada saya tadi, tangannya gini. Tapi sekarang Yesus tangannya, keluar. Silahkan kamu nikmati musiknya John Lennon sana di neraka. Mau yang mana pilihanmu? Nah, saya harap hari ini itu mengubah hidup saudara dan seterusnya. Nah, balik sama Pak Pascal sekarang. Pak Pascal, gimana kalau tiba-tiba Tuhan ngomong? Pascal,
Aku ingin beritahu, nanti anakmu Samuel itu akan menjadi wakil presiden Indonesia. Dan presidennya nanti Ando. Iya toh, presidennya sudah ada kan, yang dibutuhkan wakil presiden. Ya. Tapi bukan itu yang saya mau tanya. Yang saya mau tanya begini, waktu Pak Paskal mendengar itu, destiny anakmu nanti ke depan jadi wakil presiden ada di istana. Responmu gimana? Hah? Persiapkan diri. Pasti begini, mengubah cara hidupmu dan cara hidup anakmu. Betul enggak? Kalau tiba-tiba anak kita sidang gini, nak, sekolah yuk. Terus anaknya ngomong, Pak enggak usah sekolah dah, udah banyak orang pintar di dunia. Enggak usah sekolah Pak, banyak orang pintar. Lah kira-kira gimana? Kalau tiba-tiba Samuel nanti ngomong, Pak enggak usah sekolah, sudah banyak orang pintar, ngapain sekolah? Nah, responmu gimana? Hah? Gimana kan? Paksa. Ya minimal bilang gini, nak denger ya, denger. Nanti kamu itu jadi wakil presiden. Wakil presiden itu ndak boleh goblok. Makanya mesti sekolah. Mengubah kan? Betul enggak? Oh tiba-tiba nanti kamu bawa anakmu pergi ke perpustakaan. Baca buku, anakmu itu cuman baca buku terus. Yang dilihat itu majalah Donald Bebek aja. Gimana coba kira-kira responnya? Kalau saya akan ngomong gini, nah stop, nggak boleh stop. Kalau dia nanya begini, Bapak kenapa nggak boleh baca Donald Bebek? Saya akan bilang, nak, ini kalau kepada anak saya, kamu itu calon presiden. Dan kamu calon presiden Indonesia yang akan memimpin nantinya itu saya hitung-hitung 300 juta lebih masyarakat Indonesia. Kamu bukan jadi presiden bebek. Mungkin anak saya yang mau 4 tahun itu nanya, kalau gitu Papa, saya mesti baca apa? Saya akan bilang gini, minimal bacaanmu Kompas. Iya tuh, mengubah. Nah hari ini saya mau sampaikan buat saudara apa kata firman Tuhan. Karena firman itu yang mengatakan Tuhan sendiri ingin memberitahu. Tuhan itu ingin beritahu siapa hidupmu di dalam Tuhan. Ayo buka Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima. Saudara ini hari terakhir. Khotbah 2 jam enggak apa-apa ya. Hah? Saya itu bayangin saudara. Saya itu tadi malam bayangin. Ongkos ke sini itu saudara ya. Bisa beli tanah buat sekolah di desa. Cuma ongkos PP. Jadi masa ngomongnya sebentar. Sekali-sekali 2 jam enggak apa-apa ya. Hah? Lu senyumnya nih iya atau gimana? Kok enggak jelas? Ya, ayo. Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima. Saudara lihat Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 9 dulu, kita baca ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-9, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Saudara, Alkitab berkata, darah Yesus itu sudah membeli saya dan saudara.
Harga kita ini sudah lunas dibayar. Makanya saudara itu jangan memandang rendah diri saudara. Saudara itu mahal. Harga saudara itu dibeli dengan darah Yesus. Nah, sebenarnya waktu Yesus menebus saya dan saudara ini, Tuhan itu mau panggil saudara jadi apa sih? Ayo ayat 10 saudara kita baca. Ayat 10. Pelan-pelan baca ayat 10, inilah yang Tuhan katakan mengenai hidup kita. Ayat 10, 2, 3. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka, saya dan saudara ini, akan memerintah sebagai yang kencang belum, akan memerintah sebagai. Jadi Tuhan bilang saudara itu siapa? Saudara itu siapa? Di mana? Di bumi ya. Bumi mana bumi? Nih loh ya. Coba kakinya gini. Masih injek bumi enggak? Nah masih. Kalau saudara enggak nginjek bumi, jin berarti saudara. Ya. Nah Tuhan bilang saudara siapa? Kok ada beberapa mata yang enggak yakin loh. Saudara, sebelum saya ngomong, mata itu jendela buat tubuh. Itu kelihatan semua dari mata. Makanya ini saya kasih jurus sama istri ya. Kau mau lihat suamimu itu bohong atau enggak? Lihat dari bola matanya. Nah, jadi umpamanya biasa suami itu pulang jam 6 umpamanya. Kok hari ini pulangnya jam 11 malam? Kok aneh? Kan saudara nanya, Pak kok pulangnya malam? Dari mana? Nah, waktu saudara nanya, itu lihat bola matanya. Lihat, nanti waktu saudara nanya, bola mata ini kedipnya kemana? Nah, waktu saudara tanya, terus tiba-tiba saudara lihat bola matanya ini ngedip ke kanan. Itu jawabannya bohong. Dah. Saya tuh kalau di Indonesia, kalau pergi kemana-mana, nanya sama orang, saya selalu tanya bola matanya. Lihat saya. Kalau tiba-tiba dia jawab, tapi bola matanya itu geraknya ke kanan, saya dengerin, tapi begitu saya di mobil, saya bilang, enggak usah diikutin, bohong. Kenapa? Umpamanya saya tanya, Pak jalan ini tuh di mana ya? Oh kalau ini loh Pak, 10 meter nanti kanan, di sebelah kanan nanti belok kiri, nah belok kiri sih, maju sedikit, itu belok kanan lagi Pak, nah di sana tempatnya. Kalau saya ikutin, belok lurus, kanan, kiri, kanan, sungai. Nah, bohong. Jadi saudara semua yang ngedip ke kanan itu dalam sekian detik, dia itu berimajinasi, jawab apa ya? Nah, mikir, bohong. Nah, jadi kelihatan loh dari bola mata saudara itu. Ya, nah, makanya hati-hati nek bek penditoi. Jadi Tuhan bilang saudara siapa? Saudara siapa? Saudara siapa? Lihat loh aja. Coba nengok di kananmu, di kirimu. Lihatan wajahmu yang di sebelah kanan. Lihat wajahnya. Hah? Hah? Di sebelah kanan, sebelah kirimu itu siapa? Raja. Raja, coba tengok. Tengok dulu, tengok sebelah kananmu itu raja. Sebelah kirimu itu raja. Hah? Ya sudahlah itu. Ya, sama lah kalau enggak raja ratu itu kayak kalau perempuan gitu ya. Nah, kan gini, saudara mungkin waktu nengok sebelah kiri atau sebelah kanan, mungkin kamu mikir gini, ya tampang kayak begini kok raja. Mungkin saudara mikir, tampang begini kok gak ada raja. Enggak peduli bagaimana tampangmu, bagaimana saudara, mungkin ada orang yang begini, aduh orang ini enggak ada potongan raja. Kalau sebelahmu ngomong gitu, kamu ngomong gini, enggak apa-apa saya enggak punya potongan raja, yang penting jahitan raja ada. Amin. Jadi Tuhan ngomong saya dan saudara ini raja. Beritahu dulu dirimu, jangan sembarangan, kamu ini raja. Nah, di Alkitab tuh saudara,
diatur semua. Makanya saudara, kalau raja itu diatur, makan enggak sembarangan, semua enggak sembarangan. Ayo dong belajar, mikir juga enggak sembarangan karena raja. Mikir itu coba yang keren gitu loh. Bertindak itu yang keren gitu loh. Karena saudara itu raja, bukan sembarangan orang. Kadang-kadang kita tuh jadi anak Tuhan tuh enggak pernah mikir bahwa kita ini raja, kata firman Tuhan. Makanya sering-sering hidup kita ini hidup sembarangan saja. Nah enggak, kita ini raja, bukan orang sembarangan. Nah itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya rindu saudara menyadari. Pertama, ingat sudah? Yakin semua sudah raja? Hah? Yakin? Yakin? Oh, saya mau kasih tahu lagi di Alkitab. Bahwa nasibmu raja itu bukan cuman di bumi ini loh. Nah, loh kok musiknya berhenti? Ikutin aja. Ngelamun kamu di situ sendirian. Aduh. Ya. Nah, ada lagu. Kencengin dikit, kencengin. Sudah mainkan saja nanti saya nyanyi. Nah, ada lagu gini kan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lah. Nah stop. Kata pertamanya tadi, biar bumi akan berlalu. Nanti kalau bumi ini berlalu, udah selesai, mengikuti peta perjalanan Alkitab, maka fase berikutnya saudara itu akan tinggal di masa yang kata Alkitab masa 1000 tahun damai. Nah di masa 1000 tahun damai itu saudara jadi apa? Ayo baca lagi, Wahyu. Wahyu. Sekarang baca lagi Wahyu. Masih belum selesai wahyunya. Wahyu 20 ayat 4. Nah, coba lihat Wahyu 20. Wahyu pasal yang ke-20. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang keempat. Kalau saudara melihat di Alkitab saudara di pasal 20, perikopnya kerajaan 1000 tahun. Dan inilah keadaan kita nanti setelah selesai masa ini. Masa 1000 tahun. Alkitab bilang apa? Baca sama-sama yuk. 2, 3. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Bagian akhir baca lebih keras. Inilah nasib kita bersama. 2, 3. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun nanti. Saudara tetap raja. Bumi 1000 tahun. Saya tanya sekali lagi. Nanti saudara itu hidupmu terakhir itu di mana? Yang paling akhir. Hidupmu tinggal di mana? Ayo. Di mana? Hah? Loh, enggak tahu saudara nanti paling akhir tinggal di mana, enggak tahu. Di mana? Di mana, Bu? Di mana? Di surga. Siapa yang percaya nanti hidupmu terakhir kali tinggal di sorga, angkat tangan. Hah? Ayo, kurang jelas. Yang paling akhir yang percaya nanti kamu ada di sorga, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan,
Enggak percaya? Nah, ini aku mau tanya ya, kok engkau tidak percaya nanti di surga? Bagus ini, agak aneh. Nanti di mana terakhir? Saya ulangi, yang percaya nanti terakhirnya ada di surga, angkat tangan. Ayo, cepetan, cepetan. Dengar ya yang angkat tangan tadi. Kesian deh lo. Salah tempat. Kaget ya? Kaget ya? Saya mau tanya. Lihat, dia aja belum mati sudah tahu tempatnya terakhir. Di mana tadi tempatnya terakhir? Di bumi yang baru. Di bumi baru, bukan di sorga. Berarti baca Alkitabnya tidak lengkap. Loh saudara bingung toh? Loh, dah. Saya mau kasih tahu. Saya dulu juga tidak tahu saudara. Sampai satu saat saya pelayanan ke Australia, di Sydney. Saya pergi ke toko buku. Saya lihat satu buku. Saya biasanya kalau beli itu sebelum beli saya lihat-lihat dulu. Gitu. Jadi buku itu saya lihat-lihat dulu. Terus waktu dia jelaskan sorga. Dia jelaskan begini. Sorga itu waiting room. Tahu enggak? Saya nanti malam pulang ke Indonesia. Karena sudah enggak betah di sini. Nah, nanti itu saya pasti juga masuk ke waiting room. Tapi tiket saya itu bukan sampai waiting room. Terus diem terus di waiting room. Nanti ada yang tanya di airport, Bapak mau kemana? Ya di sini. Loh, Bapak itu tujuannya mana? Ya di sini. Mungkin orang nanya, loh jadi tujuanmu di waiting room ini? Kira-kira kalau saya ngomong iya, orang itu kira-kira komentarnya gimana? Mungkin gini, edan dong ini. Loh, sorga itu waiting room. Nanti tujuan akhir kita itu di bumi baru. Sebentar saya bacakan ayatnya kalau tidak percaya. Nah saudara, kalau saudara, saya tidak tahu ya. Saya itu selama di sini tuh sangat jarang lihat tetangga. Kalau saya tuh tidak kuat, saudara tidak lihat tetangga itu. Saya cuma bayangin itu kalau tidak kenal tetangganya, kalau mati itu gimana ya? Gitu kan? Ya sudah itu yang saya mau tanya tuh gini. Saya tidak tahu lagu-lagu kalau di Kanada ada orang meninggal. Tapi kalau saudara masih tinggal di Indonesia, di gereja Indonesia, kalau ada jemaat yang meninggal, salah satu lagu yang terkenal kira-kira apa menurut saudara? Nah, kalau saya tuh kalau nguburin jemaat, ada satu lagu yang selalu saya nyanyikan. Lagunya gini. Ayo musiknya, yang kencang aja. Oh Yerusalem, kota. Kamu enggak tahu lagu itu ya? Pasti lagu itu ada sebelum kamu lahir. Enggak tahu. Ya, kamu mesti belajar lagu itu. Nanti kita akan ke sana soalnya. Ya. Nah, lagunya gimana? Yuk nyanyi bareng. Musiknya enggak bisa, sudah kesian jangan dipaksa. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sudah, enggak usah diterusin, nanti enggak ingat mati. Enggak usah ya. Saya mau tanya tuh gini, waktu saudara nyanyi dan berkata, hatiku rindu ke sana. Kira-kira tanganmu nunjuk kemana? Ke atas toh? Hatiku rindu ke sana. Kenapa nunjuk di atas? Karena memang sekarang Yerusalemnya masih di
Atas, bukan di Israel sana. Memang kalau nyanyi lagu itu, kalau saudara ada di kota Yerusalem di Israel, gemeteran itu. Saya 2 kali itu, ya, tur ke sana. Begitu sampai di kota Yerusalem, selalu nyanyi itu. Rasanya bulu kuduk berdiri, saudara. Kita merasa dan berkata, hatiku rindu ke sana, tangannya ke atas. Karena memang hari ini Yerusalemnya ada di atas. Tapi Alkitab nanti berkata, Yerusalem itu akan turun ke bumi baru. Nah, naikin dikit aja. Nanti kalau Yerusalemnya sudah turun, nyanyinya jangan nyanyi yang tadi. Ayo nyanyi yang tadi lagi ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nanti jangan ngomong lagi ke sana. Malaikat nanya, kemana nak? Saudara mungkin ke sana. Malaikat ngomong, sudah turun. Sekarang tidak apa-apa, karena masih belum turun. Nah mari baca sekarang saudara, Wahyu 22. Wahyu 22 ini adalah kitab yang terakhir, pasal yang terakhir. Karena setelah Wahyu 22 itu apa? Setelah Wahyu 22 terjadi apa? Kamus Alkitab. Lu coba lihat di Alkitabnya setelah Wahyu 22. Kamus Alkitab kan itu sudah bukan firman. Kok bingung tuh saudara? Biar gak ngantuk ya pagi-pagi ya. Karena kan belum breakfast semua nih. Wahyu 22. Coba lihat ayat yang kelima. Ini saya sebut ending kita saudara. Ending hidup kita bumi yang baru. Ayat 5 yuk baca sama-sama 2, 3. Dan malam tidak ada lagi di sana. Stop dulu. Jemaat, Alkitab bilang nanti malam itu di sana tidak ada. Jadi yang saudara terbiasa hangout malam hari. Kalau di Indonesia cari bubur di glodok. Iling panganan langsung. Dengar tak kasih tahu. Puas-puaskanlah sekarang. Karena nanti di sana tidak ada malam, tidak ada yang jual bubur. Ya. Terus yuk lihat Alkitab bilang apa? Tidak ada malam, tidak ada lagi. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Stop dulu. Bapak Ibu, saudara yang sekarang bisnismu jualan lampu. Puas-puaskan, nanti di sana enggak ada. Enggak perlu lampu. Saudara yang hobinya berjemur di pantai, puas-puaskan di Indonesia. Karena nanti di sana enggak ada cahaya matahari. Ya. Nah, apa kata Alkitab? Tidak ada lampu, tidak ada cahaya matahari. Terus baca sama-sama. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan ayo baca lebih keras kata berikutnya ini. 2, 3. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Sampai kapan? Selama-lamanya. Hidupmu, hidupku tetap raja. Hebat lu Tuhan, ini keren ya. Tidak berubah ya. Dengar, engkau tuh raja. Sekarang 1000 tahun selama-lamanya saudara itu raja. Hah? Yakin saudara raja? Yakin? Tepuk dulu, raja, sadar raja, ayo. Nah ya, yakin ya? Nah, saya maju sebentar saja sedikit. Raja itu kalau di Alkitab, Tuhan itu menaruh tempatnya itu di Taman Eden. Taman apa? Eden. Eden itu artinya tempat kehadiran Tuhan. Jadi mestinya saya dan saudara ini
tiap hari itu harus selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, bagaimana supaya Tuhan tinggal di dalam tempatnya di Eden? Di Eden itu cuma terjadi begini. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, yang paling berbahaya saudara, ketika saya dan saudara mulai begini, mulai tidak mengerjakan kehendak Tuhan dan rencananya, Tuhan akan mengeluarkan saudara dari Eden. Adam waktu berdosa dikeluarkan dari Taman Eden. Saudara, hati-hati ya. Hati-hati. Raja-raja tolong hati-hati. Dosa itu membuat hidup kita keluar dari Eden. Dengarkan, jangan saudara mikir dosa itu nanti kalau mencuri, kalau berzina. Enggak. Arti dari dosa. Dengarkan, arti dari dosa. Bahasa Yunaninya hamartia. Arti dari dosa itu gini, tidak kena sasaran. Saya ulang, arti dari dosa apa? Tidak kena sasaran. Saudara pernah lihat enggak itu olahraga panahan? Itu kan biasanya ada lingkarannya dan harus dipanah itu tepat di tengah-tengah lingkaran, betul? Tapi kalau anak panahnya itu keluar dari pusat lingkaran yang di tengah, itu artinya dia keluar dari sasaran. Melenceng dari sasaran. Dan melenceng dari sasaran itulah dosa. Nah, dengarkan ini. Hati-hati jangan sampai hidupmu itu keluar dari rencana Tuhan. Melenceng dari rencana Tuhan, dosa. Secara komunitas bersama-sama, saya mau ngomong gini. Saya percaya setiap komunitas itu Tuhan punya rencana-rencananya. Tuhan punya tujuan-tujuannya. Hati-hati, jangan sampai saudara meleset dari tujuan Tuhan dalam komunitas ini. Karena kalau engkau meleset tidak mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidupmu, itulah dosa. Nah, itu dikeluarkan dari Taman Eden. Karena memang saya dan saudara ini memang harus tinggal di Eden terus menerus. Di mana di sanalah pusat dan kehendak Tuhan terjadi. Tapi tidak cuma itu. Saya melangkah lagi satu. Raja itu ya dipanggil oleh Tuhan. Itu cuman begini, memikirkan nasib rakyatnya. Raja itu tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Amin. Ayo coba nyanyi lagi. Nah, aku ingetin lagi. Kita semua anak. Dah, stop. Raja itu kenapa tidak boleh mikirkan dirinya sendiri? Karena yang namanya raja itu kaya apa miskin sih? Hah? Yang namanya raja itu kaya apa miskin? Hah? Jangan saudara ngomong gini. Tapi Pak, kan kerajaan kita kerajaan pengemis. Entah. Ayo baca dulu Amsal Soleman. Amsal Soleman. Amsal Soleman 22. Amsal 22. Tapi sebelum Amsal 22,
Kita baca dulu Kejadian 1 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 26. Bahwa raja itu dipanggil. Untuk apa? Kita lihat dulu. Baca sama-sama ayat 26, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Pertama, Tuhan bilang, kita itu, panggilan kita, berkuasa. Dan berkuasanya kita itu jangan salah. Berkuasa atas ciptaan. Bukan berkuasa atas manusia. Karena banyak orang sekarang punya konsep yang salah. Manusia menguasai manusia yang lain. Itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan buat saya dan saudara sebagai raja-raja yang dipanggil oleh Yesus Kristus, dibayar mahal oleh darahnya sendiri. Supaya saya dan saudara berkuasa atas ciptaan. Atas bumi, bukan atas manusia yang lain. Kita tidak boleh menguasai raja yang lain. Kita levelnya sama. Nah, ayat 27. Lihat, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Ingat ya, Tuhan hanya ciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada di ayatnya yang berkata, Tuhan juga menciptakan mix laki-laki dan perempuan. Jadi satu, tidak ada. Cuman laki-laki dan perempuan. Atau pria dan wanita. Tidak ada mixnya. Jangan nambahi ayat. Jangan menambah apa yang tidak ditulis oleh firman. Kalau kau tambah, hati-hati, urusannya besar sama Tuhan. Saya dan saudara sebagai gereja Tuhan harus tidak boleh berubah prinsipnya sesuai firman. Tuhan cuma menciptakan pria dan laki-laki. Saudara ngikutin berarti. Nah, kalau saudara ngomong amin, nah sudah salah, hati-hati ya. Jadi dengar, Tuhan itu nih dari awal dia cuma menciptakan laki-laki dan wanita, pria dan perempuan. Tidak ada gabungan, tidak ada mix-mixnya, tidak ada. Hati-hati kalau sampai saudara gini, ya sudah tidak apa-apa. Berarti saudara begini, tidak mewakili Tuhan di muka bumi. Dengar ini. Saya dan saudara ini harus berani mewakili Tuhan di muka bumi ini. Bicara kebenaran firman. Karena kebenaran saudara dianiaya. Tidak apa-apa, memang itu kata firman. Tuhan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Terus lalu itu loh ya, sejak awal itu loh, sejak awal. Tuhan itu pengen memberkati. Tapi tadi saya renung-renungkan Pak John, pernyataan imannya itu kurang lengkap loh. Coba pernyataan imannya keluarin yang pertama coba. Kurang. Saya takut orang nanti titiknya di sana, karena kurang. Saya percaya saya diberkati, titik toh? Titik enggak ya? Mestinya kok koma. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Kalau saya usul tambahin ya. Tolong ya, diaken buat gereja kalau boleh tambahin ya. Supaya enggak fokus orang, diberkati, diberkati. Karena itu diucapkan tiap minggu loh. Saya percaya saya diberkati, saya percaya diberkati. Memberkatinya enggak. Kan enggak diucapkan. Betul enggak? Nah makanya kadang-kadang disuruh memberkati susah toh. Karena saudara sudah bertahun-tahun ngomong ini. Berapa tahun sudah ngomong ini? Hah? Sejak kamu, Pak John di sini ngomong ini terus? Oh sejak kekekalan sudah ngomong ini.
Bayangkan bertahun-tahun sudah ngomong, saya percaya, saya diberkati, saya diberkati, diberkati, diberkati. Kata memberkatinya enggak ada. Makanya kalau disuruh memberkati, di sini sudah ngomong, oh itu bukan kepercayaan kami. Loh, ya toh, ini kan apa? Ini kan ini perkataan percaya betul enggak? Lah yang jadi masalah kamu bilang bukan kepercayaan kami, tapi tidak masalahnya engkau berlawanan dengan firman karena tidak lengkap. Karena firman itu saya sudah beritahu, Tuhan itu ingin memberkati saudara supaya saudara bisa memberkati yang lain. Amin ya. Sorry ya, saya ini guru, saya ini pengajar, saya itu apa-apa tak lihat gitu. Aku cerita tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, ini saudara semua toh. Saya itu perhatikan loh saudara, contoh ibadah minggu lalu sama ibadah minggu ini lain. Lain saya bilang. Kok minggu lalu itu kesan rada sedikit protestan. Hari ini rada sedikit kesan karismatik gitu. Ya, loh bener gak? Hah? Ya benar. Tidak apa-apa, saya kan sudah ngajar. Tuhan itu tidak peduli gaya kebaktian, tidak peduli, tidak apa-apa. Mungkin nanti minggu depan mau lebih new karismatik. Itu new, tidak apa-apa, Tuhan tidak peduli yang gitu-gitu. Saudara mau gaya minggu lalu, mau gaya minggu ini. Oh minggu ini rasanya, saya mikir apa karena pemain keyboardnya lain ya. Pemain keyboardnya, jadi sedikit rasanya, aduh. Saya tadi waktu nyanyi, ku terima janji Allah bagi kau. Oh itu kalau di jemaat di tempat saya sudah menari semua. Saudara. Wah, kenapa? Nah, karena di sana pasti kalau udah nyanyi itu drumnya raja kencang, dukdak, 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 dukdak. Lah tadi saya mau menari drumnya kan pelan, tidak kedengeran. Ya sudah, tidak jadi menari saya. Tidak apa-apa, itu kan maksudnya saya cuma cerita, saya itu pengajar, teliti semua. Termasuk waktu saudara baca ini, saya itu teliti, kok tidak lengkap ya? Betul enggak? Tidak ada toh? Cuman saya percaya, saya diberkati langsung titik. Nah, supaya kamu sama dengan kehendak Tuhan, kalau saya sarankan kalau boleh, tambahi. Saya percaya, saya diberkati untuk memberkati. Oh jadi itu nanti di sininya memberkati, memberkati. Kalau diberkati toh nanti begitu didorong untuk memberkati. Enggak. Jadi dengar, saya sudah ngomong satu, saudara raja. Dua, saudara harus tinggal di Eden, di kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak di kehendak Tuhan, dosa itu keluar dari kehendak Tuhan. Dan raja itu punya tugas sekarang memerintah, berkuasa, menaklukkan bumi ini. Bukan menaklukkan manusia yang lain. Nah ini yang saya ngomong berikutnya. Sangat cilaka besar kalau saudara tidak mengerjakan tugas kerajaan. Nah ini sekarang kita baca Amsal 22. Amsal 22. Amsal 22, mari kita membaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf, Amsal 30 ayat 22. Amsal 30 ayat 22. Amsal 30 ayat yang ke-22. Nah, lihat ini ya. Tapi ayat 21 dulu supaya kita agak punya gambaran. Nah, lihat efek kerusakan kalau saudara tidak mengerjakan panggilanmu sebagai raja. Efek kerusakan bumi. Ayat 21 firman bilang gini, karena 3 hal ini bumi gemetar. Bahkan karena 4 hal ini itu kok kurang, maksudnya ada hal ininya. Ia tidak dapat tahan. Lihat, bumi tidak tahan, bumi gemetar, bumi kacau, bumi rusak karena 3 dan 4 hal ini. Nah sekarang ayat 22, apa itu 3, 4 hal itu? Pertama,
Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Saya hanya akan ambil ini karena ini yang berkaitan dengan khotbah saya. Tapi tidak apa-apa, kita baca semua ayatnya. 2, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. 23, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Lihat tuh, wanita itu ternyata bisa bikin kacau bumi. Ya sudahlah, saya tidak terusin dong, saya tidak khotbah kaum wanita. Ya, tapi hati-hati ya wanita ya. Hati-hati wanita, kau bikin kacau bumi. Dan memang benar. Pertama kali yang bikin kacau bumi siapa? Hah? Iya tak? Ya untunglah Tuhan bela saudara. Karena yang disalahkan sama Tuhan bukannya Hawa, Adam. Tapi itu kan cuma kita bicara sisi kepemimpinan. Tapi yang ngambil pertama itu siapa? Itu loh, wanita itu kalau tidak hati-hati suka melaku karpe dewi. Syukur nih tidak ngerti. Sengaja tak bahasakan Jerman. Wanita itu kalau tidak hati-hati, nih dengar, suka melaku karpe dewi. Orang manut pimpinan. Ya sudah tak kasih tahu ya. Wanita itu punya kecenderungan berjalan menurut kemauannya sendiri. Nah, tuh ya. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya, nah, itu inem pelayan seksi yang pengen jadi ratu. Nah itu ya. Nah ya sudah, saya tidak khotbah itu. Tapi coba lihat mundur ayat 22. Ini loh, yang berbahaya, yang bikin bumi kacau, bumi gemetar, bumi tidak tahan. Kalau seorang hamba, ia menjadi raja. Hamba atau budak, tolong bedakan. Saya tidak bicara hati hamba di sini. Bukan itu ya. Supaya saudara jangan membenturkan. Loh Pak, kita kan katanya harus punya hati hamba. Bukan itu. Ini saya bicara sisi. Ini bicara budak. Bicara hamba. Ini bicara mentalitas budak. Kalau budak, kalau hamba jadi raja. Maaf kata. Yang namanya budak di mana-mana, yang namanya hamba di mana-mana, dia selalu akan memikirkan kepentingannya dia sendiri. Karena dia pasti memperkaya diri sendiri. Kenapa? Karena dia berasal dari tempat miskin, dari tempat susah, dan sekarang pindah di istana. Itu pasti dia akan keruk kekayaan istana demi kepentingan dia. Makanya tadi saya bilang, saudara raja itu saudara sudah kaya raya. Memang ditentukan seorang raja itu memikirkan nasib masyarakat. Tidak boleh memikirkan nasib diri sendiri. Tapi cilakanya, kalau saudara yang sebenarnya raja itu, tiba-tiba saudara ini rohnya roh budak. Oh lihat bumi kacau, bumi gemetar. Karena akhirnya saudara cuma mikirin diri sendiri terus. Tidak pernah mau memikirkan masyarakat. Tidak pernah mau memikirkan masyarakatmu, rakyatmu. Maaf ya saudara. Saya mundur sedikit di perjalanan sejarah bangsa kita. Era setelah Orde Baru, ya, setelah Pak Harto turun, itu kan pada waktu itu era satu saya sebut gini, kekacauan. Kedua, era kebebasan. Tiba-tiba yang tadinya sepertinya katanya di Orde Baru itu ditekan, tiba-tiba bebas. Dan saya perhatikan secara politik. Lihat ini. Ini saya cuma mau beritahu bahayanya kalau hamba atau budak jadi raja. Itu waktu terus Pak Harto turun,
Kan partai politik yang naik dengan booming luar biasa itu kan PDIP ya. Tapi waktu itu juga saya sebut begini, karena era instan, sesuatu yang cepat terjadi, tidak siap. Tidak siapnya kenapa? Karena ternyata banyak dari kader-kader ini saya sebut begini. Yang tadinya maaf ya, mantan preman dan lain sebagainya, tiba-tiba diam. Jadi anggota dewan, jadi bupati dan lain sebagainya. Ini yang tidak siap. Akhirnya kalau saudara lihat banyak terjadi sedikit masalah, ketimpangan. Dan memang di mana-mana Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hamba atau budak kalau jadi raja, itu pasti terjadi kacau, bumi itu gemetar. Kenapa? Rakyat tuh kira-kira begini loh. Begitu lihat rajanya itu budak, langsung rakyatnya tuh gini, mate kon. Pasti gini, rakyat tuh mikir, waduh Pak kami berarti gak dipikir nih. Pasti kami gak dipikirin, pasti dia cari kaya sendiri tuh, kaya sendiri. Kenapa? Wong sekarang miskin tiba-tiba punya kedudukan, bisa punya akses segala-galanya. Makanya saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah engkau meleset, engkau itu raja. Memang diputuskan nasibmu itu, satu, diberkati. Dan dua, Tuhan putuskan nasibmu, jadi berkat karena engkau raja, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, raja itu ya. Raja itu harusnya kita ini mengerjakan pekerjaan kerajaan gitu loh. Tidak boleh raja itu mengerjakan yang lain. Makanya yuk Matius 6 ayat 33. Nah saudara mesti clear dulu sebagai raja itu dua hal ini. Ayo pertama Matius 6 ayat 33. Saudara mesti clear dulu. Sebelum hatimu clear yang pertama ini. Terus nanti yang kedua ayat 24 ya. Itu dulu ayat 33 dulu ya. Ayo baca dulu ayat 33. Ayat 33 baca sama-sama. Tetapi carilah. Ini loh yang saya maksud. Garis bawahi kata dahulu. Ayo baca sama-sama. Lengkap 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara harus sadar sebagai raja di dalam Kristus. Prioritas nomor 1 dalam hidupmu itu tidak boleh yang lain adalah kerajaan. Makanya Tuhan bilang carilah dahulu. Prioritas nomor 1 dahulu. Yang pertama dari yang pertama. Tidak boleh ada yang lain. Kerajaan. Harusnya begini, apapun alasan saudara hidup itu karena Tuhan, karena kerajaan, bukan karena yang lain. Saudara, saya coba tanya. Pak, nanti kira-kira mau minum enggak? Enggak tahu nanti jam berapa, mau enggak? Hah? Loh kok enggak yakin dah saya. Dari matanya kelihatan. Kira-kira nanti Bapak entah selesai ini, entah nanti mana. Minum enggak kira-kira? Nah, dengar ya, Bapak ini mau minum. Ini yang saya mau tanya. Kenapa Bapak itu meminum? Tunggu dulu, ini penting. Ini penting, kenapa minum? Saya cari yang sederhana saja. Kenapa minum? Jawabannya. Haus. Gitu. Semua pasti jawaban saudara haus. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, baca ya nanti ada itu di Alkitab. Yesus itu loh minum. Alkitab menulis gini, menggenapi kehendak Tuhan. Loh, Yesus itu loh minum saja. Alkitab menulis gini, karena demikianlah dia menggenapi firman Tuhan. Minum aja menggenapi firman. Kenapa? Karena Yesus selalu hidupnya cari dahulu kerajaan Allah. Contoh saya cerita, Yesus tuh sudah ngajarin kita. Dia jalan kan, jalan. Beritakan Injil. Suatu saat
Lapar kan? Betul nggak? Lapar. Terus kalau sudah baca di Alkitab, murid-muridnya cari makanan di warung-warung di sekitarnya. Terus waktu makanan itu datang, Yesus disodori makanan sama murid-muridnya. Makan dulu ye. Maksudnya ye itu Yesus. Murid-muridnya tuh nek sama Yesus kan akrab tuh. Ye makan dulu. Lo respon Yesus gini loh. Padaku ada makanan yang tak kamu kenal. Karena Yesus ngomong gini. Makananku ialah. Makananku ialah. Kalau Yesus, makanannya Yesus apa? Melakukan kehendak Allah. Makananmu apa coba? Stik toh? Roti toh? Ini yang saya sebut. Kita ini mesti breakthrough dulu, saudara raja. Nomor 1, kepentingan kerajaan itu harus jadi alasan saudara hidup. Saya mau bilang, hari ini, jam ini, saya sebut gini, masa dispensasi Tuhan. Saya sudah minta, saya sembahyang tadi. Maksudnya gini, kalau saudara ada yang salah tujuan, datang ke Kanada, enggak apa-apa, kemarin diampuni sama Tuhan. Tapi hari ini dan seterusnya, saudara harus punya alasan. Tuhan, saya ada di negara ini untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Cari dahulu. Kalau saudara nyari dulu kerajaan Tuhan, Alkitab bilang gini, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan dibalik ya, jangan nyari tambahan dulu. Kalau di Indonesia itu banyak orang kerja cari tambahan. Makanya kerja 2, 3, cari tambahan. Ingat kalau saudara cari tambahan, maka saudara akan gini, kehilangan kerajaan. Tapi kalau saudara cari kerajaan, semuanya ditambah. Ayo, lebih mau cari mana? Lebih mau cari tambahan atau mau cari kerajaan kalau gitu? Kerajaan, ayo nomor 1 kerajaan. Makanya harus saudara mengalami breakthrough yang pertama. Bahwa alasan apa saja yang saudara kerjakan, alasan apa saja saudara hidup, saudara tinggal di mana saja. Nomor 1 saudara harus ingat, itu harus alasan kerajaan, bukan yang lain. Karena saudara adalah raja. Dan yang kedua saudara, ini yang mesti beres. Ayat 24. Kalau saudara ndak beres yang kedua ini, saya beritahu, kau tidak akan pernah bisa bertindak sebagai raja. Ya, baca yuk sama-sama. Dan setelah ini kita doa. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa ya? Mesti Tuhannya satu ya? Tidak bisa dua, satu. Apa? Yang satu itu. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Lihat, Yesus ngomong ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah yang kedua, saudara mesti beres yang namanya Mammon. Kalau Mammon belum saudara bereskan, saudara tidak bisa mengabdi total kepada kepentingan kerajaan. Mammon itu bahasa aslinya Mammonas. Itu sebenarnya gini, nama roh jahat. Cuman roh jahat Mammonas ini suka ngendonnya tinggalnya sama duit dan kekayaan. Jadi nek saudara Tuhannya Mammon, pasti engkau tidak urusan sama kepentingan kerajaan. Dah terakhir ya. Ayo musiknya nyanyi yuk. Kok tidur? Nah lihat ya. Ya, yang kedua mesti breakthrough apa? Mammon ya. Ya. Hati-hati ya. Saudara mesti clearkan Mammon supaya saudara bisa ngabdi kepada kerajaan. Nah, dengar. Mammon itu temennya banyak. Tapi minimal 3 yang berbahaya. Temennya Mammon yang sudah ikut itu. Pertama temennya Mammon itu namanya Mr. Tamak. Apa temennya? Tapi temen yang kedua, temennya Mammon itu adalah Mr. Pelit. Pelit.
Yang pertama Mister Tamak, yang kedua Mister Pelit. Dan yang ketiga Mister Iri Hati. Itu teman Mamun yang paling bahaya. Nah, terakhir ya. Tahu enggak saudara? Musuh terbesar dari raja. Saya mau sampaikan satu saja. Yang bisa menghancurkan hidup si raja itu adalah begini. Penundaan. Apa Bapak Ibu? Penundaan. Sak menit lagi jamnya sudah habis. Tadi 2 jam tapi kan amennya tadi amun. Satu saja contoh di Alkitab. Raja Daud yang seharusnya waktunya perang. Alkitab tiba-tiba nulis Daud tidak pergi perang. Daud menunda hidupnya, tidak pergi perang. Lihat, dia akhirnya jatuh hidupnya. Dengar raja-raja, dengar. Musuh yang seringkali menghancurkan kehidupan para raja adalah menunda melaksanakan kehendak Tuhan. Jangan menunda. Amin. Menunda itu berbahaya. Siapa yang mau hari ini jadi raja yang sebenarnya? Taat kepada perintah raja di atas segala raja. Tidak mau menunda apa yang saudara ngerti. Kebenaran firman Tuhan. Ya, saya siap melakukan. Angkat tangan, saya mau berdoa. Haleluya. Sekarang yang angkat tangan, tundukkan kepalamu, tutup mata. Dan semua kita tutup mata. Kita mau sembahyang sama Tuhan. Haleluya. 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 Ya, yang mau respon sama Tuhan, yang mau respon, angkat tanganmu. Mari menyembah Raja di atas segala raja. King of King ada di sini. Raja di atas segala raja, dia ada di sini. Mari kita semua ada di Taman Eden, taat kepada kehendak Raja. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lama ya sane. Ya lama ya lama. Biar pagi ini merupakan pengutusan ketaatan dari Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Ya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, biar umat-umatmu hari ini diutus jadi raja, memikirkan nasib masyarakat. Dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan turun atas kehidupanmu. Makasih Tuhan, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya.